untuk teman-teman di klik Got It ya, supaya nanti pas selesai record semuanya muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang kami beri judul Organisasi Profesi Kependidikan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Dimulai dari saya, Nurtia Hajiku, kemudian Aprinita Goyo, dan Kevin Hamzah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Aprinita. Baik, terima kasih. Materi pertama yaitu pengertian profesi kependidikan. Organisasi merupakan suatu perserikatan manusia antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat susunan dan aturan serta sistem aktivitas kerja untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengendalikan suatu keahlian. Organisasi profesi harus mampu menjadi dan dijadikan wadah pengembangan anggota. Kesadaran anggota terhadap pentingnya organisasi profesi tersebut menuntunnya masuk dan mengembangkan diri di dalam organisasi tersebut. Organisasi profesi kependidikan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampung dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Materi kedua yaitu tujuan organisasi. Adapun tujuan organisasi profesi antara lain yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai bidang pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota, merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidangnya, yang handal pada diri anggota. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai kemampuan. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggotanya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Aprinita Goyo. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu fungsi organisasi profesi guru. Yang pertama, fungsi pemersatu. Organisasi profesi keguruan ini adalah wadah pemersatu dari berbagai potensi profesi keguruan dalam menghadapi banyaknya tantangan dan harapan masyarakat. Dengan mempersatukan potensi tersebut, diharapkan organisasi profesi keguruan memiliki wibawa dan kekuatan dalam membentuk kebijakan dan melakukan tindak bersama, yaitu untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengembang profesi keguruan itu sendiri dan kepentingan masyarakat pengguna jasa profesi ini. Kemudian fungsi kedua yaitu meningkatkan kemampuan profesional. Fungsi kedua dari organisasi keguruan adalah meningkatkan kemampuan profesional pengembangan profesi pendidikan ini
Fungsi ini secara jelas tertulis pada PP nomor 38 tahun 1992, pasal 61 yang berbunyi tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Peraturan pemerintahan tersebut mewujudkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewujudkan anggota profesi keguruan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan profesional keguruan ini. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Kepin Hamzah. Untuk Kepin Hamzah dipersilakan. Baik, kini saya akan melanjutkan materi jenis-jenis organisasi profesi. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia, yaitu PGRI. Membela dan mempertahankan Republik Indonesia, memajukan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan, membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya. Yang kedua ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen dan mampu mengubah dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu, IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif pergerak perubahan di Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta seperti Bapak Ibu ketahui, undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen berlaku secara umum baik untuk guru PNS maupun swasta. Yang keempat ada Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI, merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pengagasan Timur pada 17 Januari 2002. Tepatnya di Tugu Proklamasi. Tujuan utama dibentuknya VSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan tersebut bisa berkembang secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, akan terbentuk demokratisasi pendidikan yang harmonis. Yang kelima ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama. Pergunu merupakan badan otonom NU yang menjadi tempat bernaungnya guru, dosen, dan ustadz. Terbentuknya Pergunu diawali dengan Kongres Lembaga Pendidikan Ma'rif NU tahun 1952. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah mengusulkan adanya organisasi guru di lingkup pendidikan NU. Sebagai organisasi profesi, Pergunu mengusung paradigma profesionalitas, independensi, tidak berafiliasi dengan politik manapun, dan sejalan dengan Hitah 1962 yang menunjuk Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan. Dan materi terakhir, ruang lingkup organisasi profesi. Organisasi profesi guru merupakan salah satu bagian yang perlu dipahami oleh para guru karena mereka berkecimpung dalam dunia keguruan. Salah satu ciri profesi adalah adanya kontrol yang ketat atas anggotanya. Suatu profesi ada dan diakui masyarakat karena ada usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri melalui organisasi
Profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi itu. Organisasi profesi memiliki ruang lingkup, yaitu diantaranya organisasi profesi kependidikan meliputi bentuk dan corak organisasi profesi kependidikan. Bentuk organisasi profesi keguruan begitu bervariasi, dipandang dari segi derajat kerataan dan keterkaitan antar anggotanya. Yang kedua, ada struktur dan kedudukan organisasi profesi keguruan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi keguruan terbagi atas 3 kelompok, yaitu pertama ada organisasi profesi keguruan yang bersifat lokal, dan yang kedua ada organisasi profesi keguruan yang bersifat nasional, seperti Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang ketiga ada organisasi profesi keguruan yang bersifat internasional, seperti UNESCO. Ketiga, keanggotaan organisasi profesi keguruan. Dengan adanya keragaman bentuk dan corak, serta struktur dan kedudukan, organisasi profesi kependidikan keguruan seperti telah dipaparkan di muka, dengan sendirinya keanggotaan organisasi profesi kependidikan ini beragam pula. Akan tetapi, pada umumnya organisasi profesi kependidikan yang bersifat asosiasi atau persatuan langsung dari setiap pribadi pengembangan profesi yang bersangkutan. Sedangkan keanggotaan organisasi profesi kependidikan yang bersifat federasi cukup terbatas oleh pucuk organisasi yang berserikat saja. Yang keempat, ada program operasional organisasi profesi keguruan. Sebagaimana organisasi profesi kependidikan memiliki tujuan dan fungsi, bahkan visi dan misi tersendiri. Untuk merealisasikan hal tersebut, organisasi profesi ini lazimnya memiliki program operasional tertentu yang secara terencana, dan pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan kepada para anggota melalui forum resmi seperti termaktub dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, atau bahkan hasil konvensi anggota profesi kependidikan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Kevin Hamzah. Baiklah, setelah selesai pemaparan dari proses tugas dari kelompok 3 tentang organisasi profesi kependidikan. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kami membuka 5 pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilakan. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggraini Nur Aula Demo. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial seperti tahun 2021 ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anggra ini. Teman-teman lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Graciela Salsabila Hamzah. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Tadi kalau tidak salah, pemateri ketiga sempat menjelaskan secara singkat mengenai organisasi PGSI atau yang merupakan organisasi yang menghimpun para guru swasta di Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apa sebenarnya hal yang melatar belakangi pembentukan PGSI ini, dan juga mengapa saudara mengatakan bahwa PGSI ini adalah wadah untuk menyertakan kinerja dan kesejahteraan guru-guru swasta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Graciela.
Apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Saya moderator. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ramlawati Siti Amelia Tuyabu, perwakilan dari kelompok 9. Jadi pertanyaannya terkait dengan materi yang tadi kalian paparkan, tolong kalian jelaskan organisasi pendidik itu apa saja. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Persilahkan. Iya, Rahmawati. Jadi nama saya Rahmawati Usman, saya ingin bertanya bagaimana kode etik menjadi arahan dan pedoman pendidik untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai pendidik. Terima kasih. Terima kasih untuk Rahmawati. Apakah masih ada? Saya moderator. Persilahkan, Dea. Baik, saya Dea Pratiwi Arif, perwakilan dari kelompok 2. Tadi pada dalam tujuan organisasi profesi telah dijelaskan 5 tujuan, yakni meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, karir, dan keprofesionalitas anggotanya. Nah, dalam organisasi profesi guru, apa saja yang dilakukan agar para guru nantinya mencapai dan dapat merealisasikan tujuan dari organisasi profesi guru tersebut? Terima kasih, moderator. Terima kasih, Dea. Apalagi ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Jika sudah tidak ada, saya akan menutup sesi tanya jawab. Sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, langsung saja kami akan menjawab pertanyaan pertama berasal dari Anggraini Nur Aulia Dengo yang akan dijawab oleh saudari Aprinita Goyo. Untuk Aprinita Goyo, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggraini Nur Aulia Dengo dengan bentuk pertanyaan, bagaimana fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial seperti tahun 2021 ini? Jawabannya yaitu, perkembangan zaman menuntut kita untuk terus mengupdate pengetahuan serta ilmu yang kita miliki. Begitu halnya dengan fungsi dan kewenangan organisasi profesi guru di era milenial ini. Tentunya harus bisa menjadi penopang meningkatnya profesionalisme seorang guru. Seorang guru memiliki kompetensi profesionalisme tidak hanya didapat ketika setelah dia mendapatkan sertifikat pendidikan, akan tetapi seharusnya dimiliki ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan melalui organisasi profesi guru ini. Untuk menjadi organisasi profesi zaman now, organisasi profesi guru harus bisa menyeimbangkannya dengan perkembangan pendidikan. Dapat diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, serta menyeluruh sampai dengan ke tingkat paling bawah, yaitu para guru. Kegiatan dalam pelaksanaannya juga dapat dilakukan sistem zonasi, sehingga memudahkan untuk para guru dalam ikut serta kegiatan tersebut. Kedepannya diharapkan pemerintah dan organisasi profesi guru dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk menyuarakan apresiasi guru dan pemerintah
dapat memberikan kebijakan yang benar untuk mensejahterakan para guru. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Aprinita Guyo. Bagaimana Anggraini Dengo? Jawabannya sudah jelas, sudah bisa diterima, itu masih ada sanggahan, dipersilahkan. Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih Anggraini Dengo. Kemudian selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Gracela yang akan dijawab oleh Kevin Hamzah. Untuk Kevin Hamzah dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gracela dengan bentuk pertanyaan terkait jenis-jenis organisasi profesi guru. Jadi teman-teman sempat menjelaskan secara singkat mengenai organisasi PGSI yang merupakan organisasi yang menghimpun para guru swasta di Indonesia. Di sini apa hal yang melatar belakangi pembentukan PGSI ini dan juga mengapa PGSI dikatakan sebagai wadah untuk menyertakan kinerja dan kesejahteraan guru-guru swasta. Oke, jadi jawabannya lahir PGSI dipicu adanya diskriminasi perlakuan tidak adil kepada guru-guru, khususnya guru swasta. Sementara organisasi profesi guru yang ada saat itu belum bisa memperjuangkan hak-hak guru swasta. Organisasi profesi tersebut lebih mempresentasikan guru-guru PNS. Kondisi tersebut yang memicu lahirnya paguyuban atau organisasi profesi guru di berbagai daerah di seluruh penjuru tanah air, dengan tujuan memperjuangkan hak-hak guru swasta, baik dari sisi kesejahteraan maupun status. Di antara organisasi profesi guru adalah PGKSI, Persatuan Guru dan Karyawan Swasta Indonesia, di Semarang. Melihat gejolak paguyuban ataupun organisasi profesi guru di berbagai daerah, mempunyai tujuan yang sama, maka perwakilan organisasi profesi tersebut berkumpul di kota Cirebon pada tanggal 28 Oktober 2009, membentuk presidium dengan nama Presidium Guru Swasta Indonesia atau PGSI, yang merupakan cikal bakal lahirnya PGSI. Hal ini juga yang menjadi alasan dibalik pertanyaan mengapa PGSI dikatakan sebagai wadah untuk menyertakan kinerja guru swasta. Karena sejatinya itu merupakan tujuan dari PGSI sendiri. Dan tidak hanya itu pula, tujuan lain dari PGSI adalah meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan peran pendidikan, serta guru dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan sampai tingkat nasional, dan mempertahankan 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kevin Hamzah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan selanjutnya dari Dea Pratiwi Arif yang akan dijawab oleh saya sendiri. Bentuk pertanyaan, dalam organisasi profesi guru, apa saja yang dilakukan agar para guru nantinya mencapai dan mendapat merealisasikan tujuan dari organisasi profesi guru? Jawabannya yaitu untuk dapat mencapai tujuan organisasi adalah yang pertama, organisasi sebagai wadah mengasah kompetensi profesionalitas guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Dari organisasi profesi guru dapat menjadi wadah berbagi, belajar, serta mengembangkan kompetensi mereka. Yang kedua, berbagai alat pemersatu visi dan misi yang sama. Yang tiga, media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Sehingga poin-poin inti
yang dapat mewujudkan tujuan organisasi profesi guru. Salah satu contoh organisasi profesi guru yang ada di Indonesia adalah PGRI, di mana PGRI merupakan memfasilitasi pengembangan karir dan meningkatkan kompetensi profesi anggotanya. Bagaimana untuk Dea Pratiwi Arif? Jawabannya sudah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, dipersilahkan. Terima kasih Nurtia, jawabannya sudah bisa diterima. Terima kasih Dea. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Peragobel yang dijawab oleh Kevin Hamzah. Untuk Kevin Hamzah. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Peragobel. Dengan bentuk pertanyaan, salah satu organisasi profesi keguruan adalah MGMP. Jelaskan apa yang dimaksud dengan MGMP KKG. Oke. Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP dan kelompok kerja guru atau KKG adalah satu model yang digunakan untuk peningkatan kompetensi pembelajaran para guru. MGMP dan KKG ini akan menggantikan pola bimbingan teknis, pola pelatihan yang selama ini dilakukan dengan cara memanggil guru-guru ke satu tempat, misalkan di hotel-hotel, di P4PK, di LPMP. Dengan MGMP dan KKG ini, cara-cara BIMTEK dan pelatihan seperti itu tidak akan dilakukan lagi, tetapi guru sesama mata pelajaran sejenis atau mungkin serumpun, mereka berhimpun dalam satu forum. Berkumpulnya para guru itu adalah dalam rangka melakukan aktivitas yang dalam pedomannya sudah diatur oleh Kemendikbud. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kevin Hamzah. Kepada penanya, Peragobel, apakah sudah jelas atau masih ada sanggahan? Dipersilahkan. Dijawab dulu semua. Apa semua kelompok sudah bertanya? Iya, Bu. Semua kelompok Sudah. diberi kesempatan dulu bertanya, setelah itu baru dijawab dulu semua. Setelah itu baru dibuka babak tanggapan balik dari penanya. Lanjut. Oh, baik, Bu. Kemudian pertanyaan berikut akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan dari Rahmawati Amelia Tuliabu. Dalam bentuk pertanyaan terkait materi yang kalian paparkan, tolong kalian jelaskan organisasi pendidik itu seperti apa saja. Yang pertama, sosialisasi lembaga pendidik, tenaga kependidikan Indonesia, atau yang disebut ALPTK. Yang kedua, asosiasi lembaga pendidik tenaga kependidikan swasta Indonesia, atau yang sering disebut ALPTKSI. Kemudian asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia, atau yang sering disebut APTIS. Kemudian asosiasi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama yang disebut APTINU. Dan yang terakhir, yang terkait asosiasi perguruan tinggi Katolik atau yang disebut APTIK. Kemudian pertanyaan berikut datang dari Rahmawati Usman yang akan dijawab oleh Aprinita Goio. Untuk Aprinita Goio, dipersilakan. Baik, terima kasih.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmawati Usman dengan bentuk pertanyaan, bagaimana kode etik menjadi arahan dan pedoman guru untuk meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme sebagai pendidik? Jawabannya yaitu, pendidik atau guru merupakan seorang yang menjadi tombak perubahan bangsa dalam dunia pendidikan. Jika seorang guru dapat menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya, maka penerus bangsa ini akan menjadi penerus yang dapat berbakti kepada bangsa dan negara. Untuk menjadi seorang guru yang profesionalisme, tentunya ada banyak cara. Salah satunya dengan kita berpedoman dan mengikuti aturan kode etik yang berlaku dan itu dapat meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme guru. Dengan kode etik, guru akan lebih baik dalam bersikap dan berperilaku, di mana tujuan dari kode etik itu sendiri menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia dan bermartabat, dan tentunya yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Guru yang berpedoman pada kode etik tentunya akan menjadi sosok guru yang profesional, karena dia mampu mengendalikan dirinya ketika dihadapkan dengan situasi sulit. Contohnya ketika melihat kegaduhan yang dibuat oleh siswanya di kelas, guru itu mampu meredakannya tanpa harus memarahi siswa tersebut. Akan tetapi dengan cara berbuat sesuatu yang dapat menarik perhatian siswa. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Aprinita Goyo. Jika ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin moderator, apakah bisa bertanya? Masih ada. Ya, dipersilakan untuk Rena Gaib. Ya, baik. Baik, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, di sini kalian sudah membahas tentang organisasi profesi pendidik. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yaitu, bahan mengajar guru biasanya sudah cukup berat. Bagaimana sebaiknya guru membagi waktu sehingga ia masih dapat mengembangkan kemampuan profesinya dengan berbagai kegiatan selain mengajar. Bisakah kalian dapat menjelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rena Gaib. Langsung saja saya yang akan menjawab pertanyaan dari Rena Gaib. Untuk membagi waktu, bagi seorang guru dapat diperhatikan beberapa macam. Agar guru bisa mengembangkan kemampuan profesinya di antara lain, yang pertama membaca. Memulai banyak membaca membuat seorang guru bisa menyampaikan materi dengan jelas yang baik dan tercapai. Kemudian yang kedua, mendidik siswa seperti mendidik anak sendiri. Seperti kita menyayangi dan memberi perhatian kepada anak sendiri yang bisa kita lakukan kepada siswa-siswa. Ketiga, mengetahui dan memahami latar belakang dari siswa-siswa yang kita ajarkan. Ketika kita bertindak sebagai guru, bisa diperhatikan siswa dan mengerti apa yang kita sampaikan. Keempat, disiplin. Disiplin dari bagi yang paling penting bagi seorang guru yang menjadi penentu kegiatan yang akan dilewati perhatian mingguan maupun kegiatan jangka panjang. Dan yang terakhir, membuat perencanaan yang matang mulai dari persiapan mengajar, perencanaan harian, peralatan hingga jangka panjang. Untuk penanya, Rena Gaib, apa? Sudah? Iya, baik. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Karena pertanyaan sudah habis, baik teman-teman dari semua jawaban dari jawaban kami, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan atau tanggapan? Kami Mohon maaf,
Mohon maaf, mungkin dari kelompok 4 ini belum bertanya ya. Ada rekan saya yang ingin bertanya, Paramita Bumulo. Dari kelompok 4, silahkan. Moderator izin bertanya, masih bisa? Iya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paramita Bumulo, saya perwakilan dari kelompok 4. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, bahwa hampir 2 tahun ini dunia pendidikan digegerkan dengan adanya pandemi COVID-19. Dan hal itu sangatlah memberi pengaruh terhadap seluruh masyarakat pendidikan. Nah, untuk itu, adapun upaya dunia pendidikan menanggulangi keadaan seperti sekarang ini, yaitu dengan diberlakukannya atau sedikit banyak diberlakukannya peraturan kurikulum darurat. Nah, pertanyaan saya yaitu, apakah ada gerakan ataupun upaya yang dilakukan oleh organisasi profesi tersebut dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Paramita Bumulo. Berikan waktu kami selama 3 menit untuk mencari jawaban. Untuk kelompok 3, apakah ada yang ingin menjawab? Aprinita Goyo atau Kevin Hamzah, dipersilakan.
untuk Aprinita Goyo dan Kevin Hamzah. Jika ada juga dari kelompok lain yang ingin membantu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Paramita, dipersilakan. Bagaimana kelompok 3? Jadi sementara dicari jawabannya, Kevin. Mohon maaf, pertanyaan dari penanya tadi boleh diulang? Saudari Paramita? Ada di room chat, Kevin. Oh, di room chat ya. Mungkin saya akan sedikit membantu kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan Paramita Bumulo. Oh iya, Saudari Dia Pratiwi Arif, silahkan. Ya, di sini Paramita menjelaskan seperti yang kita tahu bersama bahwa hampir 2 tahun ini dunia pendidikan digegerkan dengan adanya pandemi COVID-19 dan sangatlah memberi pengaruh terhadap seluruh masyarakat pendidikan. Nah, untuk itu adapun upaya dunia pendidikan menanggulangi keadaan seperti sekarang ini diberlakukannya kurikulum darurat. Nah, pertanyaan saya, apakah gerakan atau upaya yang dilakukan organisasi profesi tersebut dalam menghadapi keadaan seperti sekarang ini? Nah, sebenarnya untuk organisasi profesi kependidikan itu adalah kan wadah bagi guru-guru untuk menyampaikan informasi, membagikan informasi, mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan mutu pembelajaran kepada siswa. Nah, gerakan yang dilakukan organisasi profesi guru dalam COVID-19 2 tahun ini banyak ya sebenarnya, saling guru di antara satu yang lainnya saling memberikan motivasi, saling memberikan informasi, ilmu, dan juga bagaimana caranya menghadapi pembelajaran pada saat COVID-19 ini. Pada masa COVID-19 ini memungkinkan pembelajaran daring, di mana semuanya harus berjalan on, jangan off terus. Jadi, wadah profesi kependidikan, wadah lembaga organisasi kependidikan ini dapat membantu para guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam pandemi COVID-19. Mungkin hanya itu dari saya, Paramita. Jika ada tanggapan atau sanggahan, dipersilahkan. Saya kembalikan ke moderator dulu. Terima kasih untuk Dia Pratiwi Arif yang sudah membantu kelompok 3. Bagaimana Paramita Latif? Paramita, apa bisa diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih moderator. Jawabannya saya rasa sudah sangat jelas. Terima kasih, Dea. Ya, terima kasih sama-sama Paramita. Baik teman-teman, dari semua jawaban dari kami, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan sanggahan atau tanggapan? Kami persilahkan. Untuk saya dari kelompok 2 tidak ada sanggahan sama sekali, moderator, karena jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok lain sudah tidak ada sanggahan.
Kalau dari saya kelompok 1 ingin menambahkan ataupun ingin memperjelas apa yang sudah dijawab oleh teman saya D ya. Tadi kan dia sempat mengatakan bahwa dalam upaya guru untuk seperti kondisi sekarang ini untuk tetap kualitas dari belajarnya siswa itu yaitu dengan harus on terus, jangan off. Mungkin yang dimaksud di situ adalah seperti saat daring ini, di mana untuk belajar daring itu kita kamera kita dalam aplikasi Zoom ini harus on terus, jangan off seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, terima Katara. Untuk Ya, kelompok sama-sama. Penggahan. Jika sudah tidak ada, dengan terjawabnya pertanyaan dari semua kelompok, maka berakhirlah pula presentasi kelompok 3 pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari awal hingga akhir. Saya atas nama Nurtia Hajiku selaku moderator yang bertindak pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selaku Sudah?